Kepercayaan sangatlah berharga. Karenanya, kami berterima kasih kepadamu yang selalu percaya. Kamu memberi kami semangat untuk terus hadirkan yang terbaik, menggunakan bahan pilihan, dan diproduksi dengan mesin modern. Sehingga kualitas dan keamanan Indomie selalu terjaga. Agar aman dinikmati di Indonesia dan seluruh dunia. Halo semuanya, sebelum kita menonton video lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Filza Humaira, Dina Yufdina Dalilanova, dan Fadia Syafika. Indofood atau ICBP didirikan oleh Sudono Salim pada 1990. Di Indonesia, ICBP memasarkan berbagai produk dengan brand ternama terdiri dari mie instan, dairy, dan lain sebagainya. Salah satunya Indomie yang ditetapkan sebagai ramen terenak versi Los Angeles Times pada 2019. Indomie sebagai salah satu produsen mie instan paling terkenal di Indonesia, sudah mulai beroperasi sejak tahun 1972 oleh Salim Group melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Pada waktu itu varian dari Indomie belum sebanyak sekarang loh, justru yang ada hanyalah rasa kaldu ayam. Namun meski demikian Indomie tetap mampu menarik hati masyarakat. Tak main-main, kini Indomie mampu memproduksi 41 juta bungkus mie instan per harinya. Wow, angka yang sangat fantastis bukan? Produksi besar-besaran ini tentu ditunjang oleh 17 pabrik besar yang berdiri di 12 kota besar di dalam dan luar negeri. Apakah kandungan yang terdapat dalam mie instan melanggar etika bisnis, terutama pada salah satu perusahaan? Untuk lebih mengetahuinya lagi, mari kita simak video ini bersama-sama. Sebelumnya, kalian pasti udah pada tahu kan apa itu mie instan? Tapi agar lebih mengetahuinya lagi, mari kita bahas bersama-sama apa itu mie instan. Jadi, mie instan adalah mie yang dimasak terlebih dahulu dengan air panas dan dicampur dengan bumbu instan yang praktis. Mengonsumsi mie instan tentu bukan hal asing lagi bagi sebagian besar orang, terutama di Indonesia, karena rasanya enak dan pembuatannya yang praktis. Banyak orang pula yang mengganti nasi dengan mie instan sebagai alternatif jika sedang berhemat loh. Beberapa tahun lalu terdapat kasus pelanggaran etika oleh salah satu perusahaan mie instan, di mana pelanggaran etika itu terjadi di luar Indonesia. Disinyalir pada produk mie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung dua zat berbahaya, yaitu metil parahidroksibenzoat dan benzoic acid, di mana dua zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Jadi, produk tersebut dilaporkan oleh salah satu negara dan diberhentikan peredarannya di negara tersebut. Dari penjelasan tadi, perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengkonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya tersebut. Ketua BPOM juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam produk ini. Ketua BPOM menjelaskan bahwa benar produk mie mengandung nipagin yang berada di dalam kecap mie instan. Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi, yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat beresiko terkena penyakit kanker. Dalam Undang-Undang Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2, dan Pasal 18 pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Terhadap saksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa 1. Perampasan barang tertentu, 2. Pengumuman putusan hakim, 3. Pembayaran ganti rugi, 4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, 5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, 6. Pencabutan izin usaha.
Adapun saran dari kami sebagai produsen bahan pangan, sudah sepatutnya perusahaan-perusahaan pangan tersebut sadar akan pentingnya kesehatan konsumen, mulai dari penggunaan bahan baku, kebersihan dalam proses pembuatan, dan aspek-aspek penting lainnya mengenai kelayakan konsumsi, sehingga tidak ada lagi kasus pelanggaran etika keadilan dan saling menguntungkan yang terjadi di negara ini. Dengan begitu, masyarakat pun menjadi percaya kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan pangan tersebut. Tidak sampai di situ saja, kita pun sebagai konsumen wajib memahami dan memilih pangan yang akan dikonsumsi, mulai dari pengecekan kode BPOM, melihat ingredients yang tercantum di kemasan, dan memperhatikan semua unsur lain yang berkaitan dengan kelayakan konsumsi. Sekian dari kelompok kami mengenai etika bisnis pada PT Indofood dengan produk Indomie. Saat sahur terasa berat, selalu ada sepiring semangat. Saat berbuka sama teman, selalu ada semangkuk kehangatan. Indomie, untuk Ramadan berasa lebih nikmat.